nanti Iya, ya. hari. Pak, ini dulu. Tak ulang dulu Iya. yang ini ya. Iya. Ya, saya mulai. Mohon maaf, mesti terlambat ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir pembicaraan kita yang lalu adalah ini adalah yang terakhir. Akan sedikit saya ulang. Di sini disebutkan antigen recognition-nya, cara pengenalan dari antigen, dan di sini adalah efektor function-nya. Recording in progress. Jadi fungsi dari sel-sel efektor, dan kotak-kotak yang terakhir ini adalah hasil dari apa yang Recording ada di dalam stopped. gambar ini. Jadi yang pertama adalah Recording in progress. Limfosit merespon adanya mikrobes itu dengan merubah dari transformasi dirinya menjadi plasma sel membentuk antibodi. Antibodi nanti melakukan istilahnya pemusnahan dari antigen, dan ini disebut yang pertama adalah proses netralisasi. Jadi ini antibodi, ini antigen, nanti netralisasi. Yang kedua adalah melewati fagositosis. Jadi si antigen ini dimakan atau difagosit. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini adalah komplement. Aktivasi dari komplement juga akan mengadakan interaction dengan antigen, dan antigen akan dilakukan lysis di situ. Yang kedua adalah T helper limfocyte, di mana T helper limfocyte di sini ada suatu fagositosis dari sel-sel APC, antigen presenting cell, dan antigen presenting cell tersebut mengadakan interaction dengan T helper, maka T helper akan menghasilkan sitokain. Nah, sitokain ini akan mengaktifir makrofag. Jadi hampir sama dengan yang di atas ini, makrofag itu akan diaktifasi oleh sitokain, dan dia akan melakukan suatu fagositolisis dari si antigen tersebut. Yang kedua, sitokain tersebut akan mengadakan suatu aktivasi dari inflamasi, terjadi proses inflamasi, dan inflamasi itu ditandai dengan ini adalah neutrofil, jadi PMN, polimorfonuklear, sehingga pada orang kalau mengalami infeksi dengan bakterial, maka leukositnya akan meningkat. Jadi leukositosis ini adalah melewati jalur inflamasi. Dan yang ketiga, sitokain itu akan mengadakan aktivasi sehingga ada B dan T sel. B dan T sel ini adalah ini yang B, dan ini adalah yang T, mengalami proliferasi dan diferensiasi sehingga sel-sel imun kompeten ini akan jadi banyak dan meningkat untuk melakukan proses pemusnahan dari si antigen. Kemudian ada lagi proses bagaimana caranya tubuh itu atau imun itu melakukan pemusnahan terhadap antigen, yaitu lewat CTL. CTL adalah cytotoxic T lymphocyte. Di mana cytotoxic T lymphocyte itu mengadakan suatu interaction dengan satu sel yang mengalami infeksi. Ini infeksinya, ini selnya. Kemudian saat mengalami aktivasi, ini adalah dengan dua kaki bisa dengan MHC kelas 2, dan dia akan mengalami somatolysis. Ini yang kemarin saya sebutkan bahwasanya sel itu juga akan mati, melilisis,
si antigen juga akan mengalami lysis. Dan ini adalah pembunuhan atau pemusnahan atau killing of the infected cells. Jadi sama dengan sel itu lumbungnya dan tikusnya dimatiin semua. Jadi killing of the infected cells. Dan yang terakhir itu maka tubuh itu tidak hanya semena-mena akan mengalami proliferasi, aktivasi sampai batas yang berlebihan sehingga terjadi suatu cytokine storm, tapi dia akan diregulasi oleh regulatory T lymphocyte. Ini biasa disingkat dengan Treg. Ya. T-reg atau TS atau T supresi, di mana dia akan mensupresi jumlah dari yang berlebihan dari imun atau imun sel, imun kompetent sel. Ini disebut proses adalah supresi dari limfosit. Ini otomatis. Kalau sudah T-regnya bagus, maka tubuh itu mengalami homeostasis, maka orang itu akan tidak jadi sakit. Ya mungkin gerges setengah hari, setelah itu akan kembali normal. Ini sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bagaimana tubuh itu merespon kalau ada infeksi. Di sini ada respon yang primer dan ada respon yang primary antibody response dan yang secondary antibody response. Yang primary antibody response ini ada infeksi yang pertama. Pada infeksi yang pertama, ini ada suatu B-cell yang naif itu berarti yang belum kenal sama sekali dengan dengan antigen. Kemudian setelah mengalami infeksi, dia akan mengalami aktivasi yang disebut activated B-cell. Setelah mengalami activated B-cell, maka B-cell itu akan menjadi seperti biasa yang kita sebut adalah plasma cell. Intinya dari konsentrik menjadi eksentrik, jadi di pinggir, dan dia akan membentuk suatu antibodi yang disebut antibodi sedikit IgG tapi banyak IgM, karena IgM itu merupakan suatu infeksi akut. Kemudian diproduksilah antibodi-antibodi, tetapi tidak dalam jumlah yang besar, tetapi dalam jumlah yang kecil, disebut low level antibody production. Kemudian di sini ada plasma sel yang akan disimpan sebagai memori sel di dalam bone marrow. Ya. Dan ini disebut suatu memori B-cell. Kemudian apabila Anda mengalami infeksi yang kedua berikutnya, repeated infection, maka pada repeated infection tidak melewati proses seperti ini lagi karena dia seorang memori B-cell, dia langsung menjadi suatu plasma sel, segera jadi plasma sel. Nah, plasma sel yang disebut secondary antibody response, maka dia akan membentuk antigen yang lebih banyak. Kalau yang primer itu adalah IgM yang utama, kalau yang sekunder itu yang meningkat adalah IgG. Dan di sini didapatkan suatu plasma sel yang lebih banyak. Bandingkan ini cuma satu, di sini ada dua atau lebih. Ini hanya menyatakan lebih banyak dibentuk plasma sel dan akan lebih banyak dibentuk memori B-cell. Proses prinsip yang seperti ini itu dipakai pada orang dengan vaksinasi. Maka vaksinasi seringkali tidak hanya satu kali, tetapi ada vaksinasi di bulan kedua atau di bulan ke-6. Itu adalah disebut repeated, seperti mekanisme repeated infection. Jadi ini adalah kesimpulannya atau summary yang ini. Summary dari pembicaraan kita sebelumnya. Terus yang pertama, summary-nya itu adalah di mana semua hasil dari sel-sel imun dari sum-sum tulang
Maka susu tulang itu mempunyai satu yang disebut pluripotent hematopoietic stem cell yang pluripotent. Kalau pluripotent itu berarti bisa bermacam-macam ya, jadi macam-macam. Dan dia memproduksi semua leukosit, eritrosit maupun trombosit seperti yang pertama kita bicarakan kemarin. Kemudian yang kedua, sel dengan myeloid lineage, jadi lewat jalur myeloid itu adalah yang produksi adalah eosinofil, basofil, neutrofil, monosit, di mana monosit kalau di dalam jaringan akan menjadi satu makrofag, kalau di bawah mukosa akan jadi namanya dendritic cell. Dan mereka akan menjadi suatu pertahanan imun yang innate. Innate. Kemudian banyak sel-sel yang berasal dari jalur limfoid, yaitu ada limfosit dan plasma sel. Itu adalah yang bertanggung jawab kepada suatu adaptive immune responses. Yaitu nanti jadi B dan T, spesifik dan non-spesifik yang kemarin kita bicarakan. Kemudian yang agranular leukocyte yang berasal dari limfoid atau dari myeloid, maka kurang lebih dia akan menempati 35% sampai 30% dari leukosit di dalam sirkulasi. Jadi Anda tahu limfoid yang agranuler, ya bergranulus berarti intinya hanya satu, maka dia menempati 35-30% di dalam proses sirkulasi yang mengandung leukosit itu ada 30-80% di dalam sirkulasi ya. Dari sirkulasi itu isinya 30-80% adalah sel-sel yang berasal dari limfoid dan itu tidak bergranulasi maka disebut agranular leukocyte. B sel dan plasma sel itu adalah sel yang mempunyai kapabilitas, mempunyai kemampuan untuk membentuk imunoglobulin. Jadi imunoglobulin hanya dibentuk oleh B sel atau plasma sel. Kemudian yang mononuklear sel atau monosit yang nanti dalam jaringan jadi makrofag itu adalah bahan dari scavenger, bahan dari tubuh kita. Dan mereka fagositir, defagositize, that is, dan dia mengambil, di pick up the cell cellular debris, bekas-bekas dari kehancuran dari sel-sel, sel-sel asing, foreign cells, particles, dan mereka akan didegradasi secara enzimatik. Jadi tugas dari molekuler adalah seperti sapu ya, dia membersihkan atau makrofag itu disapu, dia membersihkan bekas-bekas dari proses keradangan atau proses dari suatu pertemuan antara antigen dan antibodi. Mast cell itu adalah sebetulnya adalah basofil. Basofil kalau di dalam jaringan namanya mast cell, monosit kalau di dalam jaringan namanya makrofag. Maka mereka menempati tempat-tempat di jaringan ikat mast cell banyak di dalam connective tissues. Nah, sekarang NK cell atau natural kill cell itu adalah sel limfosit yang besar. Dia tidak melakukan fagositosis, karena itu namanya non-fagositik. Kemudian granular lymphocytes that kill abnormal, jadi mereka akan melakukan suatu lysis ya terhadap sel-sel abnormal. Jadi infected cells atau bahkan sel-sel ganas atau sel malignant oleh kill cell itu akan dilakukan lysis yang ada di dalam host dari sel dan mereka menempati kira-kira 5-10% dari semua limfosit. Kalau yang pertama akan itu 35-38, kalau yang natural killer cell 5-10% saja di dalam sirkulasi.
60% dari peripheral blood leukocyte, 60% itu adalah neutrophil. Dan dia akan lebih meningkat kalau ada keradangan karena kuman, bisa sampai 80-90%. Dan dia adalah sangat efektif di dalam killing bakteria. Ini yang dulu waktu kita masih SMA dulu ya, Anda SMA dulu mengenal, oh butir darah putih itu adalah sel tubuh kita untuk melakukan pemusnahan terhadap bakteria. Ya, sekarang ya ini anunya mas yang dimaksud. Ini adalah suatu ADCC, kemarin saya sudah memberikan sedikit sedikit keterangan yang mengenai ADCC ini. ADCC ini adalah suatu antibody dependent cytotoxic cells. Jadi antibody dependent cytotoxic cells ini adalah model bagaimana caranya suatu target sel, di mana sel ada antigen yang masuk ke dalam sel, atau energisasi, kemudian sel itu akan dikenali oleh B sel. Nah, protein yang dikenali oleh B sel ini dia akan B sel menjadi plasma sel. Plasma sel akan membentuk suatu antibodi. Antibodi ini sudah dikenalkan dulu dengan protein asing ini tadi, dan dia akan mengadakan interaksi dengan Fc reseptor. Fc reseptor dari sel killer tadi. Setelah mengalami terjadi satu engagement di sini, maka di pada gambar ini adalah killer cell yang Fc reseptornya mengandung antibodi. Karena dia sudah mengenali si protein ini tadi, maka sitotoxic cell ini atau killer cell ini, dia akan mencari target sel yang mempunyai atau mengandung protein ini tadi, protein asing. Dan akan dilakukan suatu interaction antar target cell dan sitotoxic cell. Dan sitotoxic cell akan menggunakan enzim yang nantinya akan melakukan lysis. Jadi lysis ini bisa ada dua, ada lysis yang dari antigen, bisa juga lysis yang merupakan suatu apoptotik. Apoptotik ini ada suatu konsep di mana sebetulnya sel-sel malignan itu berasal dari sel tubuh normal. Sel tubuh normal mengalami suatu mutasi, maka dia akan jadi malignan dan menjadi tumor. Kenapa tidak semua orang mengalami tumor? Karena mutation-mutation ini tadi akan dimusnahkan secara diam-diam oleh natural killer cell yang nantinya akan terjadi suatu sel bunuh diri yang disebut apoptosis ya. Tetapi kalau ini suatu agent, katakanlah ini virus atau suatu bakterial, maka dia dihancurkan lewat ADCC. Ini salah satu kiat dari bagaimana kita memakai natural kill cell ini untuk melakukan imunoterapi pada pasien-pasien dengan malignansi. Jadi pasien dengan malignansi akan dilakukan lysis si sel-sel yang malignan tadi lewat ADCC, dan sel yang mengalami malignansi dianggap itu punya protein asing dan dia dikenali dengan antibodi. Saat dengan antibodi ini akan memusnahkan sel yang mengalami mutasi tadi. Jadi ini sedikit prinsip konsep melakukan imunoterapi. Nah, ini adalah suatu bentuk dari semua pembicaraan kita pada kemarin dan hari ini. Anda lihat di sini, ini ada suatu sel target.
Sel target ini mengandung antigen. Dia melakukan suatu internalisasi dari antigennya masuk. Antigen masuk ini contoh dari dengue salah satunya. Dia biasanya protein ini atau antigen ini dia mempunyai sifat mengaktifir MHC kelas 2 atau MHC kelas 1. Kebetulan dia mengaktifir MHC kelas 1 dan juga MHC kelas 2. Nah, kita lihat kalau dia mengaktifir MHC kelas 2, maka yang dikeluarkan oleh sel target tadi adalah IL-12 dan IL-12 itu bersama-sama dengan IL-2 dari interferon gamma dia akan mengaktifir T helper. T helper adalah satu limfosit di mana limfosit T helper nanti mengeluarkan IL-4 dan IL-5 interleukin 4 dan 5 untuk melakukan aktivasi dari B limfosit. Jadi B limfosit ini yang mengaktifir dari IL-4 dan IL-5 untuk bisa menjadi suatu plasma sel. Nah, kalau ke arah plasma sel dia lewat IL-6. Dan untuk menjadi IL-4 dengan IL-4 maka B limfosit tadi akan disimpan menjadi memori sel. Dan IL-6 ini tadi akan melanjutkan perjalanan yaitu berbentuk plasma sel. Dan plasma sel akan membentuk antibodi. Antibodi ini tadi lewat proses ADCC, konsep antibody dependent cytotoxic cells, dia akan mencari Fc reseptor dari NK cell untuk dia melakukan suatu engagement. Dalam melakukan engagement seperti yang konsep yang tadi, natural kill cell ini mempunyai antibody yang sudah pernah dikenalkan di sini lewat jalur-jalur ini semua. Sudah dikenalkan, maka dia akan mencari target sel. Setelah mendapatkan target sel, maka dia akan melakukan proses enzimatis pelisisan, maka terjadi suatu lisis dari target sel. Ini kalau melewati jalur yang MHC kelas 2. Gimana kalau dia melewati jalur MHC kelas 1? Kalau dia melewati MHC kelas 1, maka dia akan mengaktifir si imunokompetent cell menjadi CTL, C cytotoxic cell. Kemudian di mana si limfosit tadi, T limfosit, dia akan melakukan suatu engagement atau perlekatan engagement dengan target cell, maka target cell juga akan mengalami lisis. Di sini akan terjadi suatu penghancuran dari target cell. Di sini ada lagi satu jalur, mana jalur lewat APC, maka APC itu akan mengaktifir tidak TH2, tapi dia akan juga mengaktifir TH1. Dan TH1 ini akan mengadakan suatu atau merilis interferon IFN atau interferon gamma dan IL-2 sehingga dia akan mengaktifasi si TH1 menjadi TH1 yang mempunyai kemampuan untuk sitotoksik. Kalau dia ketemu dengan si target cell, maka target cell itu juga akan mengalami lisis. Jadi lisis itu bisa lewat NK cell, lewat ADCC atau lewat TH1 akan mengalami lisis. Kalau lewat TH2 dia akan membentuk antibodi. Nah ini salah satu model kalau ini pada dengue ya, pada dengue virus infection
dengue virusnya masuk, D ini ada virusnya, dia dipegang oleh makrofag, dan makrofag ini mempunyai 2 kaki, satu yang kaki MHC kelas 2, dia akan ke TH1, itu nanti T helpers, satu dia akan disebut CD4, yang satu MHC kelas 1, dia ke T sitotoksik disebut CD8. Dan CD8 ini akan melakukan lysis. Kalau yang CD4, maka CD4 dia akan memproduksi interferon gamma dan akan mengadakan lysis atau leakage dari endotel. Karena endotel mengalami leakage, maka terjadi hemokonsentrasi, tensi turun, maka pada orang itu, pada penderita itu mengalami suatu shock yang dimana plasmanya akan keluar dari vaskuler. Nah, untuk CD4 dan CD8, maka CD8 ini akan melakukan suatu lysis dari monosit yang mengalami infeksi tadi, ini D-nya di sini, dan saya mengalami suatu lysis, maka virusnya akan keluar. Jadi banyak virus yang keluar. Jadi kalau ini mengalami suatu lysis si makrofag tadi, tapi alih-alih dengan membunuh si dengue, maka monosit yang sudah penuh dengan dengue tadi, kalau mengalami lysis, dengue-nya akan keluar. Nah, kalau dengue keluar, maka seperti tadi mekanismenya bisa melewati suatu complement activation, dia bisa dimatikan atau komplemennya akan meningkat, yang disebut adalah dengue dengan antibody kompleks, maka lewat jalur komplement juga akan mengalami suatu leakage dan akan terjadi suatu shock. Dan kalau monosit tadi mengalami lysis dan dia mengeluarkan yang disebut tissue factor, maka tissue factor ini akan meningkatkan terjadinya suatu hemostasis sistem yang terganggu. Kalau terganggu, maka akan terjadi perdarahan ditambah dengan trombositopenia, maka terjadi shock yang kedua adalah shock hemoragik. Jadi kalau pasiennya anak-anak itu seringkali kalau meninggal itu karena terlambat terjadi shock karena leakage, dan kalau ada perdarahan bersama-sama dengan suatu shock karena hypovolemic akibat hemorrhage. Ini salah satu patofisiologi dari dengue. Tadi pada umumnya, yang ini sudah contoh pada dengue. Ini tadi yang keterangan yang bab yang ke-1, yang pertama. Mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada teman yang bertanya, teman-teman? Enggak, sepertinya tidak ada. Tidak ada ya? Enggak. Kalau ada ya kita lanjutkan aja. Kita lanjutkan dengan hypersensitivity. Jadi hypersensitivity atau alergi, yang kita kenal kata-kata alergi, ini adalah suatu bukan innate, tapi ini suatu adaptif. Karena dia sudah pengenalan yang kedua, adaptif. Jadi ini ada satu adaptif, dan ini adalah is a critical component of host defense. Ini adalah suatu salah satu onderdil ya, komponen yang bisa membuat suatu situasi kritis ya, dalam host mempertahankan diri terhadap infection atau alergen. Dan ini sangat penting untuk kesehatan dari tubuh. Tetapi sayangnya suatu imun respon ini, unfortunately adaptive imun respon ini kadang-kadang timbul karena adanya antigen dan tidak ada hubungannya dengan infeksi. It's not associated with infectious. Dan
Kalau alergi atau karena suatu antigen, dia bisa menyebabkan suatu keadaan yang gawat atau serius. Jadi hypersensitivity ini kalau manusia itu mungkin disebut baper dia. Diomongin dikit sudah mau marah. Ya ini juga begitu. Anda kena udang satu aja itu biji sudah gatalnya seluruh tubuh gitu ya. Mungkin bisa diasosiasikan seperti itu. One circumstance in which this occur yang terjadi ini kalau reaksi imun tadi harmful, merugikan. Dan kalau merugikan, maka kita kenal dengan istilah umum adalah hypersensitivity reaction. Ya. Dan dia ini aneh. Hypersensitivity ini bukan suatu dirangsang oleh alergen yang poten atau apa, enggak. Mereka itu dipicu oleh suatu keadaan sekitar atau barang-barang di sekitar kita yang sebetulnya harmless, tidak merugikan. Tetapi justru hypersensitif. Seperti polen. Jadi pada waktu musim spring, permulaan musim panas ya, di mana bunga-bunga itu semuanya berkembang dan ada polen, ada sari-sari dari bunga-bunga itu yang di mana dia akan ketemu dengan putik dan membentuk suatu buah. Maka sari itu atau polen itu tadi itu merupakan hypersensitivity. Orangnya itu akan bersin-bersin luar biasa, hidungnya buntu, mungkin sampai sesak. Ya karena polen ini tadi. Atau makanan, seperti udang lah, nggak tahan udang, maka mengalami, atau seafood, dia akan mengalami suatu alergi, atau obat-obatan. Yang mana saya katakan seseorang disuntik dengan analgesik, katakan dengan bangsa Novalgin atau antipirin, maka dia akan mengalami suatu alergi yang berupa gatal-gatal atau yang berat sampai jadi reaksi anafilaktik ya. Suatu hal yang serius. Dan ini adalah type-type dari hypersensitivity. Hypersensitivity yang Anda kenal ada type 1, ada type 1, kemudian yang antibody mediated type 2, kemudian yang imun kompleks itu type 3, dan yang type 4 ini adalah suatu contohnya nanti adalah transplantasi, atau kalau di sini dikenal sebagai DTH atau delayed type hypersensitivity, atau T-cell mediated cytolysis, di mana type 4-nya tujuannya adalah yang sangat melakukan kerusakan ya. Kalau yang ini hanya urtikaria nantinya, atau yang berat namanya anafilaktik. Jadi imun mekanismenya kalau yang immediate, segera immediate itu enggak delayed, yang delayed itu yang type 4 ini tadi, yang type 1 adalah yang immediate. Dia itu imun mekanisme itu lewat IgE antibody. IgE antibody. Dan IgE antibody ini mekanisme injurinya itu lewat mast cell. Jadi yang marah itu bukan makrofag, tapi yang marah atau yang hypersensitif adalah mast cell. Yang mengeluarkan mediator. Mediator itu adalah vasoaktif amin santaran histamin, anafilaktoin gitu ya. Dan lipid mediator serta sitokain. Yang kedua adalah antibody mediated type 2. Ini adalah suatu IgM atau IgG antibody terhadap permukaan atau extracellular matrix dari antigen.
Di sini untuk antibody mediated ini mekanismenya adalah opsonisasi dan fagositosis dari sel. Opsonisasi itu adalah persembahan, tapi dipersembahkan kan di situ ada antibody yang meresponnya. Yang kedua bisa melewati komplement dan FC reseptor, ya lewat neutrofil atau makrofag itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini mekanisme adalah abnormality dari fungsi seluler itu sendiri. Katakanlah hormon reseptor signalingnya itu tidak bekerja dengan baik, malah jadi sangat sensitif karena menilai ambangnya turun. Kemudian yang ketiga ini adalah imun kompleks mediated. Jadi bukan antibody mediated, tapi imun kompleksnya adalah type 3. Dan imun kompleks itu akan melibatkan juga IgM dan IgG antibody. Tetapi di sini mekanismenya adalah lewat komplement dan FC reseptor, recruitment dan activation leukocyte. Jadi di sini utamanya ada komplement. Kalau di sini utamanya ada opsonimisasi, tambahnya adalah komplement. Dan yang ketiga, yang keempatnya adalah type 4 T-cell mediated itu tidak lewat IgG, tidak lewat IgM, tapi dia langsung ke seluler. Nah itu kalau ini urusan dengan transplantasi. Kalau dia lewat CD4, maka dia lewat DTH. Nah DTH ini mekanisme injury-nya itu lewat aktivasi makrofag. Dan ini adalah inflamasi yang dimediasi oleh sitokain. Atau di CD8. CD8 ini CT lymphocyte. Jadi T-cell mediated cytolysis, mengalami cytolysis. Dan cytolysis itu menyebabkan target killing direct. Atau sama dengan ini adalah juga lewat cytokine mediated inflammation. Nanti sini type 4 ini contohnya ada transplantasi. Transplantasi itu kalau CD4, CD8-nya masih banyak, maka transplantasi itu akan tidak berhasil. Maka itu CD4, CD8 dimusnahkan dengan anti-imun, dengan sitostatika, sehingga orang itu imunnya nol dan tidak ada penolakan karena CD4, CD8 tidak ada, dihabiskan. Jadi ini contoh-contoh dari disease-nya ya. Jadi contoh di disease-nya. Untuk yang pertama adalah type 1. Type 1 ini disebut juga tipe anafilaksis, di mana mekanisme imunnya alergen itu mengikat antibody atau imunoglobulin E, di mana globulin E setelah jadi pengikatan maka akan jadi pelepasan dari amina vasoaktif dan mediator oleh basofil atau sel mast. Kalau basofil itu berarti sel itu masih beredar di dalam aliran darah. Kalau sudah jadi mast sel maka dia jadi jaringan. Dan adanya pelepasan amina vasoaktif ini merekrutmen radang-radang yang lain. Jadi ini gangguan prototipenya itu bisa anafilaksis atau beberapa bentuk asma. Yang kedua, antibodi terhadap antigen jaringan tertentu. Katakan di sini ada antibodi itu IgG dan IgM. Dia akan berikatan dengan antigen pada permukaan sel. Permukaan sel akan jadi suatu fagositosis dari sel target atau lisis dari sel target oleh komplement atau sitotoksisitas yang diperantarai oleh sel yang bergantung antibodi. Jadi antibodi dependen. Bentuknya di mana eritrosit itu akan dilakukan lisis dari eritrosit, maka pada pasien dengan AIHA, autoimmune hemolytic anemia atau anemia hemolytic autoimmune. Atau pada orang yang resusnya tidak cocok, namanya erythroblastosis fetalis.
atau good pasture. Good pasture ini penyakit yang menghancurkan alveolus di paru sehingga terjadi hemopetisis atau batuk darah yang disebut Goose Pasteur atau kelainan kulit yang modelnya seperti varicella tapi mempunyai gelembung-gelembung yang besar yang disebut pemphigus vulgaris. Tapi yang paling banyak contoh dari antibodi terhadap antigen jaringan tertentu ini adalah AIHA ya, autoimmune anemia. Kemudian penyakit kompleks imun. Kompleks imun adalah kompleks antigen dan ketemu antibodi. Dia akan mengaktifkan komplement. Jadi persoalan bukan permukaan sel, tapi dengan komplement. Dan komplement akan menarik sel-sel radang atau neutrofil, di mana neutrofil nanti akan melepaskan lisosum enzim dan radikal bebas. Contohnya pada penyakit-penyakit dengan reaksi Artus atau penyakit kalau disuntik dengan serum akan terjadi suatu reaksi atau contoh dari sel yang mengalami kelainan yaitu lupus SLE. SLE ini adalah suatu penyakit autoimun yang urusannya dengan kompleks antigen antibodi. Atau kalau enggak pada ginjal, terjadi suatu glomerulonefritis akut atau GNA, sehingga nanti orangnya berakhir dengan suatu sindroma nefrotik ya. Jadi contoh yang khas di dalam penyakit imun yang ini adalah bentuk SLE. Kalau yang ini adalah AIHA. Ya, ini banyak kemungkinan yang didapat akibat dari hypersensitivity konsep. Yang keempat, ini adalah hypersensitivity seluler atau yang lambat. Yang tipe 1 adalah yang immediate, yang ini adalah yang delayed. Di mana limfosit yang melakukan sensitisasi itu melakukan sitokin dan menjadi suatu sel yang mempunyai sitotoksisitas yang akan diperantar oleh T sel. Dia akan melakukan lisis. Contohnya kalau pada infeksi itu adalah tuberkulosis. Jadi tuberkulosis tidak ada yang akut. Tuberkulosis itu mesti kronis. Karena dia mekanisme sakitnya lewat delayed hypersensitivity. Ya, pakai DTH. Delayed type dari hypersensitivity. Kemudian yang kedua adalah dermatitis kontak. Yang ketiga adalah yang saya ceritakan ada penolakan transplant. Jadi kalau angkatan transplantasi, maka pertama organ yang ditransplantasi akan mengalami suatu keradangan, mengalami suatu kerusakan lewat keradangan, dan keradangan itu diperantarai oleh limfosit yang tersensitasi secara delayed. Ini konsep-konsep dari hypersensitivity. Ini saya ambil lagi dari keperusahaan yang lain, di mana di sini hypersensitivity-nya itu lebih jelas ya. Untuk ini yang pertama adalah immediate. Jadi immediate lewat IgE. IgE ini adalah soluble antigen dan dia diproduksi oleh mast cell, modelnya seperti ini, di mana kalau antigen ini ketemu, maka mast cell mengenal aktivasi, maka granul-granul vasoaktif yang di dalam mast cell itu akan dirilis di sini ya. Kemudian sebagai contohnya, ini adalah suatu alergi rinitis. Anda kalau kena polen sari bunga itu menjadi pilek-pilek gitu ya, jadi asma, atau yang berat adalah sistemik anafilaksis.
Kemudian yang kedua, ini adalah suatu IgG, di mana ini antigennya itu adalah dengan surface atau dengan permukaan. Efektornya bisa melewati komplement, fagositosis atau NK cell, di mana yang terjadi suatu kerusakan. Misalkan kalau orang itu mengalami alergi terhadap penisilin atau sabdak alergi itu ngelewati ini. Tapi di contoh yang lain itu lebih jelas yaitu AIHA tadi ya, lihat permukaan. Sehingga jadi autoimmune hemolytic anemia. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ini adalah lewat cell surface receptor antibody signaling, maka di sini timbul suatu urtikaria yang tidak immediate. Immediate ini adalah timbul hilang. Kalau ini hilang timbul sehingga disebut suatu kronik urtikaria. Salah satunya. Kemudian untuk yang berikutnya, di mana di sini ada urusan dengan imun, di sini ada IgG, ada soluble antigen. Soluble antigen ini akan lewat mekanisme komplement fagositosis, disebabkan suatu imun kompleks di dalam aliran darah atau dalam pembuluh darah. Kemudian komplement itu akan melakukan kerusakan pada dinding pembuluh darah tersebut. Ini yang katakan serum sickness, atau ini contohnya tadi adalah SLE. Kalau yang ini contohnya adalah autoimmune hemolytic anemia. Kalau ini SLE. Dan yang terakhir ini adalah yang seluler. Seluler itu juga antigennya soluble. Tapi yang CTL itu adalah cell associated. Kalau yang soluble itu lewati makrofag, atau kalau mau IgE larinya ke kronik asma atau alergi rinitis. Kalau lewat makrofag maka dia adalah lewat kontak dermatitis atau TBC, tuberkulosis. Tuberkulosis lewat yang mekanisme tengah ini. Kalau yang mengenai kronik asma atau kronik rinitis, pilek-pilek, terus itu lewat mekanisme dari TH2. Kalau yang lewat CTL, maka ini adalah yang satu sitotoksik akan merusak sel yang baru yang masuk. Misalnya pada transplant, transplant, organ yang ditransplant itu akan dilakukan suatu penolakan kalau tidak dinolkan CD4, CD8-nya, dan dia akan mengalami suatu proses keradangan, inflammation, dan inflammation itu akan menyebabkan nekrosis, maka proses daripada pencakoan atau graft tadi tidak berhasil. Ya, ini salah satu mekanisme dari hypersensitivity. Hypersensitivity kalau dia merusak satu cells, maka dia akan menuju ke suatu autoimmune disease, misalnya pada AIH tadi atau ITP. Itu adalah suatu hypersensitivity type 2 dan type 3 yang nantinya menjadi suatu autoimmune disease. Ya. Penyebab dari hypersensitivity dan ke arah autoimmune disease juga melakukan suatu reaksi atau reaction dari microbes yang menghinggapinya. Atau karena reaksi terhadap environmental antigen di sekitar kita, katakan alergi debu, alergi polen, alergi obat, seperti itu ya, di mana semestinya pada individu lain tidak ada persoalan, pada orang yang hypersensitivity maka dia akan menyebabkan satu serious disease ya. Jadi di bawah ini ada kata-kata hypersensitivity disease itu adalah diklasifikasi tergantung dari tipe imun respon dan akibat dari efektor mekanisme yang
bertanggung jawab terhadap sel atau tisu yang mengalami kerusakan atau injury. Jadi ujung-ujungnya yang rusak itu sel atau yang rusak itu adalah tisu. Sekarang kita ngambil contoh ya. Ini contoh dari suatu hypersensitivity type 1 yang yang cukup serius dan bisa menyebabkan kematian. Jadi ini satu reaksi anafilaksis ya. Jadi Anda kalau mendapatkan pasien yang saya ini gatal-gatal habis makan ikan laut, gatal udang gitu, itu Anda diagnosisnya adalah hypersensitivity type 1. Ya. Kalau yang ini contoh type 1 yang mengalami kegagalan vaskuler, maka dia disebut anafilaksis. Jadi ini banyak divisi ada PAPDI, menurut Austin, menurut Abbas. Di sini cuma saya sebutkan aja beberapa ya di sini. Ini definisinya adalah keadaan gawat darurat yang ditandai dengan penurunan tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm Hg akibat dari respon hypersensitivitas type 1. Atau yang kedua dari Austin itu menyebutkan ada respons anafilaktik yang mengancam jiwa akibat sensitisasi oleh alergen spesifik. Dan nanti bisa disebabkan diikuti gagal napas, bisa juga diikuti dengan gastrointestinal, nausea, vomiting, atau kelainan kulit berupa pruritus atau urtikaria atau angioedema. Kalau angioedema itu jadi bengkak-bengkak di sekitar mata, maka orang bilang habis makan Novalgin kok motone bendul gitu ya, itu angioedema. Kemudian ada lagi yang memberikan satu definisi adalah bentuk reaksi sistemik yang paling parah akibat immediate hypersensitivity ditandai dengan edema termasuk jaringan larynx. Kalau larynx itu nanti Anda tercekik tidak bisa bernafas. Terus atau tekanan darah yang turun mengalami satu shock. Atau ada lagi yang mendefinisi bahwasanya dalam satu sindrom klinik yang disebabkan oleh alergi sistemik parah akibat histamin yang lepas dari mast cell tadi ya. Dan akan jadi vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, dan udim-udim di larynx, spasmobronchus, kolaps, kemudian muntah, mual, muntah, gastrointestinal. Atau kalau misalkan orang itu hamil, uterusnya mengalami kontraksi, bisa abortus. Ya. Dan yang ringan terjadi suatu gatal-gatal di kulit, urtikaria, atau bengkak di mata, angioedema. Ini bahan-bahannya Anda lihat ya, bahan-bahannya ada bahan yang biasa dapatkan di sekitar kita. Ada yang berasal dari protein, nitrologus, insulin, hormon, enzim yang kita bisa kita konsumsi sehari-hari atau di luar, polen rumput, pohon, non-polen kutu, dan dari kucing. Anda kalau punya kucing, tiap kucingnya dekat Anda sesak, batuk-batuk, itu bisa karena immediate reaction. Makanan yang biasa kita minum, susu karena mengandung protein, telur protein, ikan laut protein. Bahkan kalau Anda minum obat yang dibungkus oleh kapsul, Anda alergi terhadap kapsulnya atau mengalami hypersensitivity terhadap kapsul gelatin ya. Kemudian obat-obat anti limfosit gamma globulin, IVIG gitu ya. Terus produk karet atau latex, Anda pakai sarung tangan, terus tangan Anda sudah bengkak karena tidak tahan. Atau ini adalah bisa dari serangga digigit semut aja sudah bengkaknya luar biasa ya. Terus polisakaride, obat-obatan, anestesi lokal, relaksan otot, vitamin pun akan bisa menyebabkan anafilaksis ya. Kemudian zat-zat untuk diagnostik dan bahan-bahan kimia pabrik. Ini adalah mast cell. Setelah mengalami aktivasi mast cell itu, ini granulosnya ini mengandung yang dikandung oleh mast cell itu
bisa mulai dari PAF ya, Platelet Activating Factor, PGD. PGD ini apa prostaglandin atau desekretary granules atau histamin, kemudian sitokain. Sebenarnya sitokain ada begitu banyak ya, 3, 4, 5, 6, CSF. Ini tidak perlu dihafal, tapi Anda perlu tahu aja. Yang terjadi yang tadi jadi adherence, jadi chemotaxis, IgE production, cell mass proliferation, eosinophil activation, sehingga eosinophil meningkat. Anda kalau di suatu pemeriksaan darah hapus tepi, oh eosinophil kok tinggi lebih dari 3%, maka dipikirkan orangnya apa suka alergi, tanya suka pilek kan, suka sesek atau suka gatal-gatal kalau makan obat atau makan suatu makanan. Maka ini kemungkinan orang-orang ini jatuh dalam hypersensitivity. Ini Anda lihat ya, pada daftar-daftar yang lebih baru, ini saya cantumkan di sini, saya hanya menunjukkan bahwa saya demikian banyak yang apa namanya bisa disebutkan berperan di dalam hypersensitivity ya. Kemukain demikian banyak. Mungkin sekarang ya lebih banyak lagi. Ini yang bagaimana sequence dari immediate hypersensitivity reaction-nya. Ini yang saya katakan bahwa skenario dari dokter kita mengenai seseorang yang mengalami stres kemudian gatal, dan pelajaran saya seseorang yang kontak dengan sesuatu zat yang biasa dikonsumsi atau biasa di orang yang lain tidak memberikan reaction pada orang itu, reaction karena hypersensitivity. Ya ini tadi mekanismenya. Jadi mekanismenya itu adalah melewati TH2, stimulasi IgE stress, kemudian peran dari B-cell. Jadi urusannya dengan B-cell karena B-cell yang bentuk antibody atau imunoglobulin yang tipe E, IgE istilahnya ya. Ini B-cell ya. B-cell ini ada sini ini proteinnya, protein atau antigen. Kemudian ini ditangkap oleh Fc reseptor dari B-cell. Kemudian B-cell ini mengundang T helper. Karena dia mengandung antigen, maka datang T helper untuk melakukan suatu reaction. Karena ada T helper 2, maka B-cell ini mengalami suatu transformasi menjadi plasma cell. Kita lihat ya, intinya di tengah, konsentrik menjadi eksentrik. Dan dia akan membentuk IgE secreting B-cell. Dia membentuk suatu atau memproduksi imunoglobulin E. Dan imunoglobulin E ini akan melekat di ujung dari permukaan dari mast cell. Suatu waktu kalau orang itu kontak kaki dengan protein ini tadi, ini yang di berdua ini ada second jadi disebut sini adalah repeated exposure to allergen. Jadi mengalami pengulangan exposure terhadap antigen yang sama. Maka mast cell tadi yang tenang, tahu-tahu mast cell itu granulnya itu mengalami aktivasi dan akan keluar dari atau eksternalisasi dari mast cell, dia berupa histamin, vasoaktif amin dan lain-lainnya ini keluar semua. Ya. Dan dia ada dua jalur reaksi. Kalau dia yang keluar adalah vasoaktif amin atau lipid mediators, maka terjadi suatu immediate hypersensitivity reaction. Jadi ini menitan cepat segera. Setelah repeat exposure dari alergen, kena alergen yang sama di waktu yang berbeda, maka dengan jadi satu immediate hypersensitivity. Itu lewat vasoaktif.
Tapi kalau yang dikeluarkan oleh si mast cell itu bisa juga sitokain. Dan sitokain tadi akan bertanggung jawab kepada late phase reaction. Kalau ini menitan, kalau ini 2 sampai 4 jam. Jadi kalau 4 jam terjadi suatu reaction, maka itu lewat jalur sitokain ya. Ini hal yang sama, cuma saya besarkan aja bahwasanya di sini ini ada mast cell, di sini ada IgE, dan IgE ini siap untuk menerima exposure yang kedua. Jadi ini si antigennya, dia mengadakan engagement dengan permukaan dari antibody tadi, maka dia memberikan signaling ke mast cell untuk mengeluarkan vasoaktif. Kalau itu histamin, maka akan terjadi suatu immediate reaction seperti ini. Kalau itu sitokain, dia akan menimbulkan satu inflamasi di mana dia bereaksi setelah jam-jaman. Kalau ini menit-menitan yang vascular smooth muscle response, immediate reaction seperti itu. Ya, ini foto yang sebenarnya dari mast cell yang mengalami aktivasi. Ini juga sama seperti yang tadi ya. Jadi di sini ada serbuk sari yang saya sebutkan tadi sebagai alergen, maka dia masuk ke melekat di permukaan B jadi membentuk IgE. Reseptor IgE nanti ketemu dengan alergen yang berikutnya di sini pertautan silang, maka jadi respon awal yang cepat yaitu vasodilatasi, kebocoran vaskuler, spasma, atau lewat jalur sitokain terjadi satu reaksi lambat, yaitu di mukosa, sekresi mukus, infiltrasi leukosit, kerusakan epitel, bronkospasma, modelnya adalah seperti itu. Sama dengan tadi, cuma ini di kepustakaan yang lain. Nah ini saya besarkan mast cell-nya kalau ingin mengetahui apa sebenarnya terjadi di sana. Di sana itu sama aja tadi. Ini ada si antibody IgE. IgE menerima di atas ini alergen yang second response ya. Kemudian ada suatu signaling itu lewat aktivasi fosfolipase A2. Yang satunya signaling aktivasi gen sitokain ke nukleus. Yang satunya sinyal untuk melepaskan atau degranulasi. Kalau satunya ke arah fosfolipid membran, yang satunya nukleusnya menghasilkan citokain-citokain sesuai dengan jenisnya. Nah, kalau yang fosfolipid membran ini ada 2 arah, arachidonat dan PAF. PAF itu British Activity Factor. Arachidonat ada 2 arah lagi, leukotriene dan prostaglandin D2. Semuanya kan menyebabkan udim, sesek semua, tapi dia lewat jalur lambat karena sitokain di sini. Nah, sini yang lewat vasoaktif amin, protease, kemotaktik, maka terjadi suatu anafilaksis yang punya respons yang cepat atau mediator primary response atau awal. Ya, semua tadi sama, cuma dari umum ke sub lagi terus ke seluler sekarang saya berikan keterangan seperti itu. Ini gambaran ruwetnya ya. Tadi itu skematisnya ini ruwetnya. Ruwetnya itu kalau alergen itu sudah ketemu sama si antibody, terus antibody itu memberikan signal pada begitu banyak sistem di dalam sel. Kalau ini adalah yang intinya, kalau ini sitoplasma, di sini akan yang arachidonik, jalur arachidonik. Ini adalah jalur sitokain. Yang satu lagi ini ada jalur eksositosis, di mana nanti diproduksi atau dikeluarkanlah granules-granules berupa histamin
vasoaktif dan lain-lainnya, ya, mengalami eksositosis. Eksositosis itu eh, pengeluaran atau keluarnya si vasoaktif. Kalau ini sitokin diproduksi, karena diproduksi maka sebutannya bukan eksositosis tapi sekresi. Yang diskresi apa? Sitokin. Dan yang satunya ini juga ya mengatakan sekresi, dan sekresi adalah satu lipid mediators, yaitu LTC, LTC, LTD, LTI itu tadi ya. Ini adalah clinical manifestation dari mediator sensitivity. Ini adalah suatu klinik sindromnya yang sebelah kiri. Jadi di sini bisa merupakan alergik, bisa food alergik, dan ini bisa menyebabkan asma atau sesaknya, dan ini adalah anafilaksis yang menyebabkan vascular collapse-nya atau circulation-nya. Ini adalah bentuk dari anafilaksis, di mana lidahnya itu bengkak seperti besar gitu ya. Kemudian di mana larinksnya akan mengalami ödem dan terbuntu. Kalau hidung itu akan mengalami suatu rinitis, kalau wajahnya akan kemerahan disebut hives. Ini alergen yang mungkin memberikan reaksi alergi pada seorang individu. Ini adalah bentuk hives atau kemerahan atau gatal. Ini adalah diagnosis. Ini adalah reaksi yang ringan. Saya tidak memuarkan ini semuanya, hanya contoh-contoh aja. Ini adalah sistemik yang sedang, tidak bisa baca sendiri. Nah, ini yang parah. Yang parah ini saya omongkan sedikit karena ini parah. Jadi mendadak seperti reaksi sistemik yang sedang tapi bertambah parah. Bergusnya spasme, ada ngik-ngik di situ. Manisnya udim, suaranya serak karena suaranya udim. Stridor, dia ngorok. Kemudian karena kekurangan oksigen jadi biru, cyanosis. Bahkan sampai henti napas meninggal. Ya. Atau kesaluran cerna, seperti definisi yang pertama. Gastrointestinal, dia mengalami mual muntah atau diare. Ini mual muntah diare. Atau ke kandungan bisa mengalami kejang terus atau mengalami kejang umum. Kemudian gangguan kardiovaskuler, bisa aritmia, bisa ke otak koma. Yang parah ya. Jadi kalau ada anafilaktik Anda harus didih dengan apa? Enggak karena jantung shocknya. Jadi shock kardiogenik tapi bukan shock anafilaktik. Atau dia habis diare, kehabisan cairan, dia sebut shock hypovolemic. Ya itu didihnya. Ini pesan penunjangnya. Kemudian ini treatmentnya, Anda bisa, saya tidak begitu penting kan ya, karena anafilaksis biasa bisa kita pakai adrenalin atau epinefrin. Kemudian kalau yang asma kita pakai steroid atau bezetiovilin. Kalau alergi yang lain kita pakai desensitisasi, disuntik dalam dosis yang kecil-kecil supaya terjadi suatu blocking antibody. Ini untuk terapinya, terapi saya kira tentu ini bentuk klinis ya, tidak begitu penting teman. Saya cuma memberikan nama obatnya, bisa kita adrenalin, bisa dipasang tourniquet pressure, tourniquet pressure. Kalau sesaat diberi oksigen, diberikan antihistamin. Rawatnya bisa rawat ICU, saya kira kalau ICU nanti Anda konsulkan saja. Ini adalah lebih ke arah apa? Ke arah spesialisasi ya. Anda sebagai dokter umum hanya nice to know ini. Ini komplikasi prognosis tergantung. Kemudian ya, persentase yang berikutnya
kedua dan keempat mungkin akan saya lanjutkan di lain kesempatan. Kita bisa ketemu lagi kapan? Sebenarnya kalau depan jam 15.30 kami tidak bisa, Bro. Bisanya minggu depan lagi. Nggak apa-apa. Berarti kurang 2 pertemuan atau 3 nih? Mungkin cuma 1 guys, saya kira. Karena sudah 1 materi lagi, Bro. apa lagi dia materi? Yang tivoid. Oh iya, berarti masih ada 2 atau 3 pertemuan lagi. Kalau untuk yang ini saya kira hanya 1 kali aja kalau yang ini. Baik. Ya, ini kan saya type 2 dan sampai type 4 ini tidak begitu penting. Nice to know hanya mengetahui anunya aja, penyakit-penyakitnya aja ya. Ini terlalu spesialistis. Hanya tahu soal type 2 apa, type 3 apa, type 4 apa, tapi type 1 itu penting karena Anda akan mengalaminya di puskesmas di Vaskes tingkat 1 kan. Ya, kalau yang ini saya kira tidak begitu penting. Type 4 hanya ketahui bahwa ini suatu model tuberkulosis atau kontak dermatitis, tapi yang penting lagi nanti bahwasanya kalau transplantasi ini type 4 ini harus diperhatikan karena CD4, CD ini harus dinolkan supaya tidak jadi suatu penolakan. Jadi contohnya type 4 data TB, data transplantasi, terus kemudian teori-teori yang baru, teori imunoterapi terhadap tumor, dan yang terakhir kontak dermatitis. Gitu. Dan tadi yang urusan dengan ALA, Anda saya ceritain kan kemarin, ada penyakit-penyakit HLA-nya apa, penyakitnya apa, terus kemudian kemungkinan terjadinya kalau Anda punya HLA ini berapa persen dibandingkan dengan yang tidak punya HLA, relatif risk namanya. Ini kan saya berikan kemarin. Yes. Ya, oke. Ini saya waktu 64 ya, waktu 64 ini saya waktu masuk kedokterannya. Sekarang ya namanya biologi, semuanya akan berubah. Oke. Demikian sementara saya tutup dulu pertemuan ini. Kita saja menuju ke azan maghrib ya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan dari para mahasiswa. Monggo. Kalau nggak ada akan kita lanjutkan di waktu yang lain. Nanti saya akan bicarakan dengan wakil-wakil Anda. Di mana masih ada tadi hypersensitivity, akan saya bicarakan sedikit type 2 sampai type 4, hanya pokok-pokoknya aja.